10 pemain naturalisasi tambahan perkuat Timnas Indonesia U23. Ciro Alves buka pintu jalani naturalisasi. Elkan Bagot raih penghargaan spesial di Blackpool. Teka-teki Indra Safri, pelatih kesayangan PSSI, akhirnya terungkap. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Elkan Bagot raih penghargaan spesial di Blackpool. Kendati karirnya naik turun bersama Blackpool, Elkan Bagot baru saja dianugerahi penghargaan oleh klub saat menggelar Malam Award untuk para pemain di Bloomfield Road. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu menyebut penghargaan yang berupa Community Championship. Dikutip dari Blackpool Gazette, penghargaan tersebut didapat Elkan Bagot karena kinerja di luar lapangan. Kemungkinan besarnya hal itu karena ia menarik minat supporter Indonesia untuk mendukung Blackpool. Pada musim ini, Bagot bermain dalam 18 pertandingan bersama Blackpool. Dari penampilan itu, pemain 22 tahun tersebut menyumbang 1 assist. Pemain kelahiran Bangkok ini dinilai memiliki penampilan yang bagus bersama The Seasiders. Hanya saja Bagot sering bergelut dengan cedera pada musim ini. Adapun Elkan Bagot memang belum kembali memperkuat Timnas Indonesia lagi. Sayangnya, bek jangkung itu menolak halus dengan alasan fokus bersama Blackpool. Keputusan ini diambil karena Elkan ingin mendapatkan tempat utama di klubnya. Selain itu, ia berharap bisa dipermanenkan oleh klub berjuluk The Seasiders. Belum ada pembicaraan untuk perpanjangan kontrak dari Ipswich Town yang disinyalir Elkan Bagot bakal dilepas secara gratis. Sementara itu, Ipswich sendiri harus kehilangan tempat di kasta tertinggi Liga Inggris atau Premier League. Teka-teki Indra Safri, pelatih kesayangan PSSI, akhirnya terungkap. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara terkait status Indra Safri yang masih punya jabatan penting meski sudah dipecat dari kursi kepelatihan pada Timnas Indonesia U20. Faktanya, Indra Safri ternyata masih menjadi bagian dari tim teknik PSSI. Ini menjawab mengapa dalam beberapa waktu ke belakang, Indra Safri sering terlihat mendampingi pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg menyaksikan pertandingan-pertandingan di Liga 1. Erick Thohir mengakui posisi Indra Safri di bagian teknik PSSI belum diganti. Meski jabatannya sebagai pelatih kepala sudah dicabut menyusul kegagalan Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia U20 2025. Ya, memang kan Coach Indra waktu saya masuk dia masih merangkap bagian dari teknikal yang ada di komite PSSI. Masih ada, kata Erick Thohir di Menara Dana Reksa Jakarta. Sekedar informasi tambahan, Indra Safri memang pernah menduduki jabatan Direktur Teknik PSSI. Namun, saat ditunjuk untuk menukangi Timnas Indonesia U20, Erick Thohir menyebut sudah tak lagi mengisi jabatan tersebut. Mantan Presiden Inter itu mengakui bahwa Indra Safri sudah ada sejak ia menjadi Ketua Umum PSSI. Untuk itu, ada kans Indra Safri diberhentikan jabatannya pada Juni mendatang, alias saat Kongres tahunan karena akan dibahas mengenai komite-komite yang ada di PSSI. Ciro Alves buka pintu jalani naturalisasi. Baru saja mengumumkan hengkang dari Persib, Ciro Alves kembali menjadi sorotan setelah rumor naturalisasinya mencuat di media sosial. Kabar ini bermula dari pernyataan istrinya yang menyebut Ciro sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Sejak bergabung dengan sepak bola Indonesia pada 2019, Ciro telah memenuhi syarat residensi untuk naturalisasi. Indonesian National Law menetapkan seseorang harus tinggal selama 5 tahun secara terus-menerus atau 10 tahun secara kumulatif. Istri Ciro Alves, Maria Eduarda Mundadori sendiri sangat terbuka dengan rencana berpindah kewarganegaraan menjadi WNI. Bahkan, Maria terang-terangan mengaku sangat betah berada di Indonesia, khususnya Bandung, dan berencana membuka bisnis di sini. Maria Eduarda mengakui bahwa ia dan sekeluarga akan tinggal di Bandung. Sehingga mereka akan tetap tinggal di Bandung meski Ciro Alves berpindah klub dan sudah hengkang dari Persib.
Meski Sir Alves membuka peluang naturalisasi untuk menjadi WNI, tapi untuk bisa membela timnas Indonesia adalah hal lain. Selain umur yang menjadi pertimbangan, tidak memiliki darah Indonesia juga menjadi kendala jika Siro ingin gabung skuad Garuda. Sebab Menpora Dito sempat menegaskan bahwa program naturalisasi untuk timnas Indonesia akan diperketat dengan berbagai pertimbangan termasuk kualitas dan darah keturunan. Saya kira naturalisasi ke depan tidak dihentikan, tapi filter dan kontrolnya yang harus diperhatikan. Proses naturalisasi ini sendiri yang kebetulan pemain diaspora kita adalah strategi jangka pendek. Naturalisasi untuk kepentingan timnas dan naturalisasi sekarang ini harus memiliki darah Indonesia, ujar Menpora Dito pada Juni 2024 lalu. 10 pemain naturalisasi tambahan perkuat timnas Indonesia U23. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg berpotensi kedatangan pemain keturunan tambahan untuk mengarungi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sesuai jadwal, kualifikasi Piala Asia U23 2026 dilangsungkan bertepatan dengan FIFA Matchday September 2025, yakni pada 1-9 September 2025. Kabar ini menguntungkan bagi Gerald Vandenberg yang dapat memanggil para pemain diaspora berusia di bawah 23 tahun seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Schreck. Selain nama-nama yang sudah familiar tersebut, ada sejumlah pemain diaspora yang bisa didekati PSSI. Untuk jangka panjang, pemain-pemain tambahan juga dapat diandalkan membela timnas Indonesia senior. Adapun beberapa pemain yang berpotensi didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia adalah Danny van den Heuvel, Kane van Ovelen, dan Sepp van der Heijden yang sama-sama berposisi sebagai penjaga gawang. Di sektor belakang, nama-nama seperti Mike Klein, Jenson Selt, Ethan Kohler, dan Reno Muns menjadi opsi yang menarik. Sementara di lini tengah ada sosok Delano van der Heijden dan lini depan ada Miliano Jonathan serta Mauro Zylstra yang telah memberikan kode untuk dipanggil PSSI. Bahkan sebelumnya, Danny van den Heuvel dan Kane van Ovelen dalam sebuah kesempatan mengaku siap membela timnas Indonesia. Jika semua nama tersebut diproses plus dipadukan dengan materi pemain saat ini, skuad Garuda Muda tak hanya dijagokan lolos ke Piala Asia U23 2026. Pada ajang yang dilangsungkan di Arab Saudi itu, timnas Indonesia U23 juga berpeluang lolos ke fase akhir. Terlebih, timnas Indonesia U23 dipastikan masuk pot 1 drawing kualifikasi dan terhindar dari tim-tim kuat seperti Jepang, Uzbekistan, hingga Korea Selatan.